Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN Satak Jinato nomor 39 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SMPN Satak Jinato nomor 39 Kepulauan Selayar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juala sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul pada hari ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW selaku Nabi yang nantinya akan memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Nah, sebelum lanjut ke materi inti kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Jinato yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya dan juga yang sudah memberikan fasilitas dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rekan guru UPT SMP Satak Jinato yang sudah banyak berkolaborasi selama saya melaksanakan guru penggerak ini. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Oke. Kalau saya bilang UPT SMP Satak Jinato, Bapak Ibu bilang luar biasa semangat. Oke. UPT SMP Satak Jinato luar biasa semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Aplaus dulu. Oke, sebelum kita ke materi inti, kita melaksanakan ice breaking dulu Bapak Ibu. Bagaimana ice breakingnya? Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu bertepuk satu. Kalau saya bilang tepuk dua, Bapak Ibu bertepuk dua kali. Kalau saya bilang tepuk tiga, Bapak Ibu bertepuk tiga kali. Kalau saya bilang satu, otomatis Bapak Ibu angkat tangan satu. Kalau saya bilang dua, Bapak Ibu angkat tangan dua. Oke, paham Bapak Ibu? Oke, mari kita mulai supaya kita semua lebih berkonsentrasi lagi. Tepuk dua, dua. Ternyata Ibu Kepala Sekolah kita belum berkonsentrasi. Diulang lagi ya Bapak Ibu. Tepuk tiga, satu. Oke, akhirnya kita semua sudah berkonsentrasi. Nah, untuk membuka acara kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diseminasi budaya positif ini, perkenalkanlah saya Minati, CGP Angkatan 9, UPT SMPN Satak Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, ada beberapa konsep inti tentang budaya positif yang ingin kita perdalam lagi seperti apa itu budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, paham yang kedua positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan keras,
Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari kedalaman konsep inilah yang akan kita perdalam pemahaman kita sebentar. Nanti ada beberapa contoh atau video yang akan saya tampilkan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kita bermain sebentar ya. Kita memasuki perubahan paradigma. Nah, sebelum kita bahas perubahan paradigma ini lebih dalam lagi, mari kita bermain sejenak. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan. Ada yang berperan sebagai si A dan ada yang berperan sebagai si B. Nah, oke. Karena Bapak Ibu sekarang sudah berpasangan, jadi silakan Bapak Ibu tentukan siapa yang akan berperan sebagai si A dan siapa yang akan berperan sebagai si B. Oke, Bapak Ibu. Kita akan melakukan kegiatan kepala tangan. Nah, sekarang tentukan Bapak Ibu siapa yang akan berperan sebagai si A. Oke. Nah, sekarang didengarkan Bapak Ibu. Yang berperan sebagai si A itu apa yang dia lakukan? Sobeklah secari kertas kecil yang berperan sebagai si A. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu, baik itu rahasia besar yang sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu, baik itu rahasia besar yang Bapak Ibu pegang. Pokoknya tuliskan sesuatu yang sangat berharga yang ada di dalam diri Bapak Ibu, baik rahasianya yang sangat besar atau benda yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Itu tugas si A, sebagai si A menuliskannya. Nah, kemudian diletakkan di salah satu tangannya ini kertas dan digenggam sekuat-kuatnya. Digenggam seperti ini Bapak Ibu. Oke? Mengerti sudah paham Bapak Ibu yang berperan sebagai si A? Oke. Sekarang yang berperan sebagai si B. Si B ini yang akan merayu si A supaya si A mau membuka kepala tangannya. Baik dia membujuk maupun dia menghati, menyuap maupun mengancam. Bagaimana rayuannya Bapak Ibu kepada yang berperan sebagai si A? Apakah si A itu mau membuka kepala tangannya yang dia rahasiakan, yang dia benda yang dia simpan itu? Apakah dia mau membukanya dengan adanya rayuan dari si B tersebut? Oke? Saya kasih waktu 3 menit Bapak Ibu untuk bekerja. Nah, sebentar kita lihat apa yang terjadi. Apakah yang si A ini mau menceritakan rahasianya atau mau membuka benda yang dia sudah simpan sedalam-dalam. Oke, silakan Bapak Ibu bekerja. Saya kasih waktu 3 menit. Nanti tidak, nanti. Ya, menyuap, bisa menyuap, bisa juga mengancam Bapak Ibu. Mau diancam. Apakah dia mau membuka? Kita akan lihat sebentar. Selesai
yang mau bergerak sebagai SD? Ya. Ya, siapa yang bergerak sebagai A? Siapa yang bergerak sebagai B? Ya, bagaimana? Ya, sebentar dijelaskan Bapak Ibu. Bagaimana yang dijelaskan? Oke, sudah. Sudah. Bagaimana hasilnya? Apa yang terjadi? Ada yang berhasil? Siapa? Oke, ada yang tetap menutup kepala tangannya? Oke. Nah, apa yang kita ambil dari permainan kita tadi, Bapak Ibu? Ada kesimpulan yang kita ambil bahwa pengaruh kontrol diri kita itu kita sendiri yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Nah, apapun yang kita rahasiakan, kalau bukan diri kita sendiri yang bergerak hatinya untuk membuka, maka semua tidak akan bisa kita membuka meskipun teman kita yang lain melalui ancaman, paksaan maupun menyuap apa yang akan kita lakukan. Oke. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini, kebanyakan Bapak Ibu banyak yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, tentang ilusi kita mengontrol guru. Selama ini banyak kita temukan bahwa kita berpikir kalau saya bisa mengontrol murid untuk memperbaiki lakunya. Nah, itu pemahaman kita selama ini. Jika ada anak-anak kita yang berbuat perilaku yang tidak baik, kita selama ini berpikir bahwa saya bisa memperbaiki lakunya. Itu semua hanyalah ilusi yang ada di dalam diri kita. Nah, kenapa dikatakan ilusi, Bapak Ibu? Karena ini hanya bersifat sementara. Anak-anak kita kalau kita hukum untuk memperbaiki perilakunya, kita hadir, itu hanya sementara. Anak itu akan berbuat baik pada saat itu saja. Tetapi jika nantinya dia akan bergerak lagi, kenapa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya anak kita sendiri yang pegang. Jadi anak kita tidak bisa berubah kalau anak kita tidak bisa memperbaiki perilakunya sendiri. Nah, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik hanyalah menuntut mengubah lakunya, tetapi bukan dasarnya yang ada pada anak kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, seperti kita akan memberikan pujian, penghargaan kepada peserta didik kita, itu hanyalah sebuah ilusi. Sekali lagi karena sifatnya hanya sementara. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga dikatakan ilusi. Ketika anak didik kita berbuat masalah, kita berceramah, seakan-akan kita membuat peserta didik kita merasa bersalah apa yang akan dia telah lakukan. Tetapi itu juga sifatnya sementara, Bapak Ibu. Dia hanya mendengarkan pada saat itu saja. Jadi sekali lagi dikatakan posisi kontrol diri murid itu dipegang oleh dirinya sendiri. Jadi hanya anak didik kita yang bisa mempengaruhi, yang bisa berperan sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu. Baik itu rahasia besar yang Bapak Ibu pegang. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya di kurikulum 2013 kita mengetahui bahwa pengajaran materi yang diberikan kepada semua peserta didik itu kita belum menentukan bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik kita seperti apa yang diinginkan. Nah, sementara di pembelajaran berdiferensiasi itu kita dituntut untuk menentukan gaya belajar anak kita, menentukan bakat dan minat anak kita yang bagaimana yang mereka inginkan. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan murid kita seperti gaya belajar yang bagaimana dia inginkan. Misalnya ada peserta didik kita yang menginginkan gaya belajarnya berupa gambar, berupa poster, itu gaya belajar anak kita yang visual. Nah, ada gaya belajar anak kita yang auditori, di mana dia menginginkan gaya belajar yang berupa audio. Oke. Selanjutnya kita akan melihat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana dulu realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan anak-anak kita sama, tapi menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan yang dibutuhkan murid kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, mengubah anak-anak kita supaya berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami pandangan anak-anak kita tentang dunia. Oke, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sebentar kita akan lihat kebutuhan dasar manusia, bahwa perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi itu Bapak Ibu, kalau bujukan pertama rayunya gagal, maka akan terjadi pemaksaan. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah dan teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di mana disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman.
Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam lingkungan sekolah kita ini ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Kita lihat nilai-nilai kebajikan yang seperti apa. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nah, dilihat di atas ada 6 nilai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, inovatif. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, sekarang kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Nah, dari motivasi perilaku manusia yang ada dalam dirinya ada namanya motivasi ekstrinsik dan ada namanya motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu yang dari luar, kalau motivasi intrinsik itu asalnya dari diri kita sendiri. Nah, apa contohnya motivasi ekstrinsik? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang peserta didik kita itu datang tepat waktu. Ada yang motivasinya karena dia takut kepada gurunya, sehingga dia datang tepat waktu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan guru-guru kita, dia datang tepat waktu karena takut dimarahi oleh kepala sekolahnya. Terkadang ada guru yang seperti itu. Dia takut dimarahi, nanti saya terlambat dimarahi. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ada kebanyakan orang bekerja, peserta didik, hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari gurunya. Sama dengan Bapak Ibu, terkadang kita juga bekerja hanya untuk mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, belum dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebentar kita lihat motivasi intrinsik yang seperti apa. Nah, motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Contohnya, kita sebagai guru terbesit memang dalam diri kita, motivasi kita bahwa saya datang ke sekolah karena memang saya adalah cerminan dari anak-anak saya. Saya harus datang tepat waktu dan mengerjakan semua dokumen-dokumen tanpa perintah dari kepala sekolah. Kita mengerjakan RPP dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya dorongan dari kepala sekolah. Inisiatif dari diri kita sendiri. Nah, itu adalah motivasi intrinsik yang asalnya dari diri kita sendiri tanpa adanya dorongan atau paksaan dari kepala sekolah. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, selanjutnya, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Dia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara memerintahkan diri sendiri. Nah, kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, kita yang memerintah diri kita sendiri untuk bekerja, Bapak Ibu, tanpa adanya perintah dari orang lain. Itu namanya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam bukunya Cetakan Kelima,
halaman 469. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini kata-kata hukuman ini sebentar kita juga ada contohnya yang guru sebagai penghukum di sekolah. Nah, apa itu dihukum oleh penghargaan? Saya di sini juga tidak berpikir bahwa penghargaan itu tidak boleh diberikan kepada peserta didik kita. Tapi ada dampak dari pemberian penghargaan kepada peserta didik kita, di mana bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari penghargaan. Nah, menurut Alif Gol, dampak dari penghargaan itu yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi saya tidak katakan bahwa Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak didik kita, tetapi ada dampaknya yang harus kita ketahui. Karena kapan anak didik kita terbiasa dengan penghargaan, dan jika tidak diberikan penghargaan maka minat belajarnya nantinya akan menurun. Oke? Selanjutnya, apa itu hukuman dan apa konsekuensi? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sesuatu yang kita akan sakiti peserta didik kita harus terjadi. Dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi tidak menyakiti fisik dan mental anak-anak kita. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terkadang ada anak-anak kita ketika kita sakiti fisiknya maupun hatinya, dia akan merasa benci kepada diri kita sendiri dalam jangka waktu yang lama. Tetapi dalam konsekuensi, dalam membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, nanti ada contohnya seperti apa pemberian hukuman dan seperti apa pemberian konsekuensi. Yang ketiga, anak nantinya akan membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Dalam hukuman, kita mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, dan dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk, dan dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di dalam hukuman juga anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan kalau pemberian konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebentar ada tugas Bapak Ibu, kita akan tulis apakah ini tindakan guru ini masuk di kata hukuman atau masuk di kata konsekuensi. Nah, ini sedangkan ditulis Bapak Ibu di dalam bukunya. Sebentar kita akan lihat jawabannya seperti apa. Ini adalah tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat
konsekuensi. Ditulis. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu hukuman atau konsekuensi? 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi kalau anak murid kita tidak mengenakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan kita, maka anak kita akan disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian. Apa itu konsekuensi atau hukuman? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu konsekuensi atau hukuman? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Ya, oke. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Oke. Ada yang dapat 100? Yang pertama itu hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga konsekuensi. Hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh konsekuensi. Nah, sekarang yang pertama, kenapa kita katakan sebagai hukuman? Karena ketika anak didik kita terlambat, kita hukum untuk menulis di dalam buku kalimat 100 kata. Itu akan sangat menyakitkan untuk hati anak didik kita. Makanya dikatakan hukuman. Yang kedua juga seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini berbeda dengan yang di bawah Bapak Ibu. Kenapa kalau lari yang di bawah dia termasuk konsekuensi? Nanti dijelaskan di bawah. Nah, lari mengelilingi lapangan basket dia juga adalah hukuman karena juga akan menyakiti hati anak didik kita. Yang ketiga juga hukuman karena meminta murid untuk push up. Nah, yang keempat konsekuensinya. Mengapa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret namanya konsekuensi? Karena dia berani bertanggung jawab atas dari kesalahannya sendiri. Itu yang namanya konsekuensi. Yang kelima, begitu juga anak kita akan bertanggung jawab karena melap meja yang sudah dia tumpahkan gelas ke dalam mejanya sendiri. Nah, ini yang terakhir. Pasti Bapak berpikir, kenapa lari dalam PJOK itu merupakan konsekuensi? Nah, kenapa dia merupakan konsekuensi? Karena dalam PJOK itu pendahuluannya memang ada yang namanya lari. Jadi itu adalah konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Karena dalam PJOK bagaimana padanya?
Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, inilah restitusi yang akan kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita nantinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, dalam bukunya Dosen tahun 2004. Nah, di dalam restitusi ini, ketika peserta didik kita berbuat salah, maka kita akan tuntun peserta didik kita untuk mencari solusi dari permasalahan anak didik kita tersebut. Itu namanya restitusi. Nah, itu nanti yang akan kita semoga bisa nantinya kita terapkan. Selanjutnya, identitas gagal dan identitas sukses. Yang mana dikatakan identitas gagal? Ya, jadi hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau identitas sukses dalam disiplin itu, apa yang dinamakan identitas sukses? Konsekuensi dan restitusi. Jadi semoga nantinya ketika peserta didik kita bisa memberikan konsekuensi dan juga restitusi. Nah, itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah diperhatikan Bapak Ibu? Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Tadi sudah kan hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan apa yang kamu yakini, kita menanyakan kepada peserta didik apa yang dia yakini, apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini kita belajar dari kesalahan apa yang ada. Kemudian kita memperbaiki hubungan antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada pencarian solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di dalam restitusi ini kita dituntut untuk mencarikan solusi anak-anak kita ketika mereka berbuat salah. Nah, ini perbedaannya konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, langsung saja tiba-tiba kita hadir, langsung saja disuruh push out.
kalau konsekuensi itu disepakati dulu antara siswa dengan guru. Nah, kalau di dalam restitusi kita mengajak murid kita menciptakan kondisi murid yang baik untuk memperbaiki kesalahan murid kita dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Itu namanya restitusi. Nah, di hubungan juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi, langsung saja kita kasih hukuman atau lari di lapangan. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita bikin di dalam kelas kita masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini yang ditanya-tanyakan. Karena kalau peraturan itu sifatnya cuma satu arah, cuma guru yang mengarahkan siswa untuk tidak datang terlambat ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi cuma kita yang bisa mengarahkan ke siswa bahwa tidak bisa untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau keyakinan kelas, ini keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan bersama antara siswa dengan murid, antara siswa dengan guru. Ini sudah disepakati bersama di dalam kelas supaya anak-anak melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena sudah ada kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Kalau peraturan itu dia sifatnya cuma satu arah, di mana guru saja yang mengarahkan kepada peserta didik. Jadi tidak ada kesepakatan peraturan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita harus bikin keyakinan kelas di dalam kelas kita. Kalau di peraturan sekolah kan itu namanya peraturan sekolah, tetapi di dalam lingkungan kelas kita juga harus ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Nah, ini contoh, ada contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nanti saya akan perlihatkan pada Bapak Ibu. Nah, ini contoh, salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas yang kita laksanakan sebelum awal semester. Di awal semester kita bikin. Nah, di sini saya sampaikan di sini kepada anak-anak kita, memberikan pemahaman kepada anak kita bahwasanya kita akan membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama oleh peserta didik kita. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di peserta didik kita. Kemudian kemudian sudah dijelaskan di situ apa itu keyakinan kelas. Nah, di sini saya membagikan kepada peserta didik kita sebuah kasino. Jadi anak-anak kita sendiri yang membuat kesepakatan itu. Kesepakatan apa yang dia sepakati di kelasnya masing-masing. Kemarin dari apa yang ditulis anak-anak ini ada banyak. Jadi saya pilih-pilih yang mana yang kita ambil. Di situ keyakinan kelasnya.
Nah, sesudah ditulis keyakinan kelasnya, kemudian ditempel dulu semuanya. Baru kita nantinya memilih. Kita memilih keyakinan kelas yang mana yang kita sepakati bersama peserta didik kita. Karena nah, ini proses saya memilih keyakinan kelasnya. Di sini ada banyak kata-kata atau kalimat yang sama yang dituliskan oleh anak didik kita. Jadi saya memilih kalimat yang sama itu satu saja. Ini pada saat saya memilih proses keyakinan kelasnya. Nah, tadi memilih itu kita sudah mendapatkan 7 kesepakatan keyakinan kelas di kelas 7 kemarin. Yang pertama ada anak didik kita yang menulis keyakinan kelasnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati antar teman. Nah, itu merupakan salah satu contoh kesepakatan kelas yang kami buat bersama. Dan ini dibuat sebelum awal semester. Nah, selanjutnya ada contoh lagi yang mau kita tugas yang dituliskan oleh Bapak Ibu. Kalau peraturannya selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Seperti contohnya, datang tepat waktu ke sekolah. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Nah, sekarang kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, apakah keyakinan kelasnya di situ? Ya, dijawab ke Bapak Ibu. Ya, langsung saja jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa itu? Nanti ditulis dulu jawabannya di bawah. Supaya surprise juga ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, Bapak Ibu. Apa keyakinan kelasnya? Seperti tadi, datang tepat waktu ke sekolah, keyakinan kelasnya disiplin. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Tidak boleh menyontek Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan lihat jawabannya. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan, belum keyakinan kelasnya. Sudah? Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. 7, gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Di kelas atau koridor.
seperti apa? Sudah? Dijawab saja Bapak Ibu. Sebentar kita akan lihat jawabannya. Begini Bapak. Nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Ini peraturannya Bapak Ibu, belum keyakinan kelasnya. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dia kalimatnya positif. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Saling menghargai, menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, sama dengan menghormati orang lain dan saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya di situ kita berkomitmen di dalam diri kita bahwasanya kita harus hadir di sekolah 15 menit. Kalau dilarang melakukan kekerasan, masuk keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan peserta didik kita. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Di mana kita membutuhkan makanan, minuman, rumah, dan kesehatan. Nah, ada biasa itu perilaku anak didik kita. Tadi sudah kan perilaku yang dilakukan anak didik kita itu untuk memenuhi tujuannya atau untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, terkadang kita dapati ada anak didik kita, peserta didik kita yang terlambat ke sekolah dengan alasan membantu orang tua dulu di rumah. Ini melakukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini kita tanya dulu itu anak-anak, bukan langsung kita memberi hukuman karena terlambat. Anak didik, kenapa kamu terlambat? Silahkan langsung push up 15 kali. Jadi di sini di dalam kebutuhan dasar manusia ini kita juga melakukan restitusi dulu, mencari tahu dulu penyebab kenapa anak didik kita terlambat. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan. Ada anak-anak kita pada saat kita belajar
Itu karena ada anak didik kita menginginkan kebutuhan rasa kasih sayang dari kita dan rasa ingin diterima di dalam kelompok belajarnya masing-masing. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada biasa anak-anak kita itu ada keinginannya yang selalu ingin dipuji, ada keinginannya yang selalu ingin dipuji. Oh, bahwa saya pintar. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia penguasaan karena ingin kita anggap anak-anak kita. Kemudian kebebasan. Nah, di sini kebebasan ada juga kebebasan kebutuhan yang dilakukan anak-anak kita, yaitu kebebasan bagaimana caranya dia untuk menangkap pembelajarannya. Baik dia belajar di luar lingkungan sekolah maupun dia belajar duduk di bawah kursi, asal dia bisa menangkap pembelajaran, dia bebas memilih gaya belajarnya saja. Kemudian yang kesenangan. Nah, ini kesenangan termasuk juga kebutuhan dasar manusia, di mana terkadang kita jumpai anak-anak kita di dalam pembelajaran itu banyak yang tertawa, banyak yang bermain, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Sebentar saya akan menampilkan 5 posisi kontrol guru itu, yang mana sebagai penghukum, yang mana sebagai pembuat rasa bersalah, yang mana sebagai teman, yang mana sebagai pemantau, dan yang mana sebagai manajer. Nah, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi kita sebagai guru penghukum, apa yang kita lakukan kepada siswa tersebut ketika melanggar aturan itu? Kita langsung saya suruh anak-anak kita hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang kita lakukan? Di mana seorang guru akan mengatakan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, nak? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini kata-kata posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, membuat anak-anak kita merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dari kasus ini juga posisi kita sebagai teman. Seperti apa posisi kita sebagai teman? Nah, di sini dia mengajak peserta didiknya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi ada 5 posisi kontrol guru itu. Tadi sudah penghukum, pembuat rasa bersalah, ini teman. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi pemantau yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, terakhir, posisi manajer. Posisi kontrol manajer, di mana dia menanyakan kepada peserta didik, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kita menanyakan kepada peserta didik, apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Mengajak peserta didik kita untuk berdiskusi, mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Itu posisi guru sebagai manajer. Nah, ini kita lihat lagi identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kalau
masuk di identitas gagal. Nah, identitas yang berhasil dan identitas sukses itu sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau kita bisa mencari solusi untuk bertahan hidup, jadi di sini kita tanya dulu itu anak-anak, bukan langsung kita. Oke, kita akan lihat contoh posisi kontrol sebagai penghubung. Nah, ini contoh posisi kontrol sebagai penghubung, di mana anak peserta didik kita langsung saja dihukum tanpa mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Dimaknai saja kalimatnya. Nah, ini posisi kontrol guru sebuah pembuat rasa bersalah, di mana kita membuat anak-anak itu supaya merasa bersalah bahwa gurunya tidak mau ditegur oleh kepala. Oke, kita akan lihat contoh
membuat peserta didik kita berkomunikasi sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di posisi pemantau ini, seorang guru memberikan konsekuensi karena peserta didik kita tidak mematuhi peraturan sekolah. Dan yang posisi kontrol yang terakhir sebagai posisi manajer. Oke, ini posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana di sini kita sebagai guru mencari solusi dari apa yang telah dilakukan peserta didik kita. Kita sudah memasukkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, kita sudah tahu yang mana namanya identitas gagal, yang mana namanya identitas sukses. Nah, kalau penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu masuk di identitas gagal. Dan yang masuk identitas sukses itu posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita menjadi guru sebagai posisi manajer. Selanjutnya, tugas lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke Bapak Ibu, ditulis.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Yang ketiga tadi posisi teman. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang pertama penghukum. Satu saja Pak. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah? Oke, nanti kita lihat jawabannya siapa yang dapat 100. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah? Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu kata-katanya. Selanjutnya sudah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah Bapak Ibu? Oke, kita lihat posisi kontrol apakah kita? Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi pembuat orang berasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Otomatis dia sudah menyakiti hati anak peserta didiknya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi dia melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol sebagai manajer. Nah, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada tiga tindakan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah pada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, dalam menstabilkan identitas itu, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada peserta didik kita, yaitu pertama, berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Sebentar ada contoh penyelesaian masalah tentang segitiga restitusi. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang kita lontarkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sedangkan pada menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Di sini sudah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Kemudian dia juga menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal yang menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi sudah contohnya di posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi seperti posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini video penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini sudah validasi menstabilkan identitas. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu, video penerapan segitiga restitusi. Ada juga yang sudah saya bikin tentang siswa yang terlambat, tapi mungkin tidak didengar. Tidak kedengaran suaranya. Ini saya sudah bikin video tentang segitiga restitusi, di mana anak terlambat datang ke sekolah. Saya sudah bikin segitiganya dari 3 tahapan segitiga restitusi, tapi kalau tidak didengar nanti saya bagikan saja videonya lewat grup Bapak Ibu supaya bisa lebih diperdalam lagi. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita mengajak peserta didik kita untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik untuk kedepannya. Oke, itu saja ya materi yang saya dapat sampaikan terkait budaya positif, di mana
materi ini, kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak, berada pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu kita menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru kita di sekolah. Nah, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Dan sebelum kita menutup acara ini, saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah kita untuk memberikan satu buah kata. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Jujur kalau saya ditanya bagaimana dengan pemaparan materi mulai dari slide 1 mungkin sampai slide 53 ini, saya mengatakan bahwa kegiatan ini sungguh sangat luar biasa, di mana sekolah kita yang baru mau menuju kurikulum IKN, implementasi kurikulum merdeka yang insya Allah kita laksanakan tahun depan, yang sudah mulai dilaksanakan itu. Saya jujur dari awal sampai akhir acara ini, kalau bertanya perasaan saya dengan pemaparan materi tentang mulai dari pembelajaran yang boleh dikatakan ada metode menghadapi siswa kita yang sebagaimana kita rasakan, dan yang lebih tahu mungkin karakter siswa kita itu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang dimana dalam pemaparan ini kita tadi sempat mengatakan bahwa ketika kita nanti menggunakan materi-materi ini atau mengikuti program guru penggerak, ini merupakan suatu, kalau yang mengikuti sudah menggambarkan atau bagaimana kita menjadi pemimpin di suatu hari mendatang. Karena Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bukan berarti contohnya misalnya kepala sekolah sebagai pemimpin, tetapi sekarang Bapak Ibu itu merupakan suatu pemimpin. Memimpin itu dalam kelas, memimpin sama teman itu sudah menjadi pemimpin. Materi-materi ini sudah menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Dan sangat menarik, mungkin ada beberapa yang sangat saya sangat garis bawahi, mulai ada beberapa slide 19, slide 16, slide 19, ada beberapa yang saya garis bawahi, bahwa kita di sini ketika menghadapi siswa, kita memang harus dituntut bagaimana kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena kita memang dari setiap kurikulum itu mulai dari KTSP, K13 sampai sekarang IKN, memang ada, dan sebenarnya tujuannya itu sama. Akan tetapi metode-metode yang digunakan itu memang ada perbedaan. Kalau saya lihat, nah apa yang disampaikan di sini memang ini adalah gambaran apa ya, garis besar, gambaran besar. Akan tetapi kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita. Contoh, dan sangat menarik ini dalam pemberian hukuman, pemberian mulai dari penghukum, apakah itu memantau, manajer, sebagai teman. Nah itu. Nah ketika kita di situ, mungkin ketika Ibu Minarti tadi memberikan suatu penjelasan, maka sudah terbiasa, saya sudah bisa baca apa sebenarnya yang ada dalam Bapak Ibu. Ketika kita memakai misalnya kita menjadi guru sebagai penghukum, bagaimana dengan siswa kita? Ketika kita menjadi sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, Bapak Ibu di situ sudah tahu bagaimana dengan karakter siswa kita. Yang salah satu contohnya mungkin tadi pagi, mungkin itu yang terjadi tadi pagi contohnya misalnya. Ketika kita berhadapan, kenapa anak-anak kita seperti ini? Nah
yang menjadi tanggung jawab kita, bersama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Betul di sini disampaikan bahwa tidak semua kesalahan yang dibuat oleh siswa itu mutlak semua disalahkan oleh siswa. Dan dari besarnya ini saya bisa jelaskan. Akan tetapi kita harus cari tahu apa pokok permasalahan siswa sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi sama mereka. Ini dituntut bukan cuma di IKN, bukan cuma dibahas ini di kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil Pancasila, bukan cuma dalam karena karakter siswa itu berbeda-beda. Ketika melakukan suatu kesalahan, seperti kata jangan langsung cari tahu dulu apa masalahnya. Tapi kalau memang yang namanya manusia biasa, saya yakin yang namanya manusia biasa memang ada anak-anak yang betul-betul sudah di luar kontrol kita. Biasa kita secara otomatis sempat dibahas tadi, nggak tahu saya lupa di slide berapa. Biasa kadang kita sudah secara spontan tanpa ada perencanaan sebelumnya bahwasanya ada seperti ini. Itu bisa dimaklumi Bapak Ibu, kita sebagai guru. Yang namanya memang peserta didik menghadapi peserta didik itu berbeda kalau kita yang cuma kita hadapi yang bagaimana, karena kita ini berhadapan dengan siswa, kita berhadapan siswa yang notabene itu karakternya berbeda-beda. Antara satu, bayangkan kita punya siswa kurang 72 kalau nggak salah, kita menghadapi yang otomatis karakternya berbeda-beda. Saya tahu Bapak Ibu, saya baru 2 tahun ini jadi kepala sekolah. Bagaimana menghadapi siswa yang ratusan itu ketika kita masih berada di sekolah daratan, bagaimana dengan di sini? Yang kita tahu bagaimana karakternya siswa kita. Akan tetapi kita dituntut di sini di dalam kurikulum Merdeka, kita dituntut bagaimana bisa menghadapi itu. Inilah yang dibahas tadi. Sebagai kita sebagai penghukum, guru sebagai pembuat masalah, pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian manajer. Nah itulah yang dituntut. Nah, dengan adanya kegiatan ini, seandainya mungkin kita semua terlibat dalam guru penggerak, alhamdulillah saya sudah bisa bayangkan keadaan sekolah kita nantinya, yang sudah pasti akan ada jauh lebih ada perubahan. Makanya satu lagi saya harapkan itu kepada Bapak dan Ibu yang nantinya sudah sudah bersyarat untuk mengikuti ini guru penggerak. Ayolah, kita ikuti guru penggerak. Istilahnya begini, saya sudah jalan di diklat kepala sekolah itu. Awalnya saya juga sudah merasa berat, tapi kalau di jalan kita bahasa Selayanya tidak susah, kita akan berjalan sesuai itu. Kita Ibu Ida, ayolah kita ramaikan guru penggerak. Iya, bagus Bu, ikut ini. Saya lihat tadi jujur ya, untuk mengikuti materi ini saya baru kali ini. Untuk yang program penggerak, saya baru kali ini ikuti materi ini dengan adanya ini. Makanya saya sangat berterima kasih dengan adanya materi seperti ini. Ini saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini yang namanya guru penggerak. Mungkin suatu saat nanti ini akan jadi persyaratan utama lagi. Dan ini ikut di tahap yang angkatan pertama. Kalau angkatan pertama saya yang guru penggerak, angkatan pertama sampai angkatan berapa kalau nggak salah itu cuma 4 bulan, 3 bulan. Sekarang kemudian berubah menjadi 6. Sekarang berapa bulan lagi? Nantinya mungkin tidak menutup kemungkinan 9 atau 1 tahun. Jadi ikut sekarang. Saya itu prinsip saya dulu, alhamdulillah itu saya sekarang sudah tidak ada lagi di calon kepala sekolah. Dulu itu saya ikut di calon kepala sekolah. Saya bilang saya ikut karena nanti sempat suatu saat akan ada aturan baru lagi. Nah sekarang sudah tidak ada di calon kepala sekolah, yang ada itu sekarang guru penggerak. Di calon kepala sekolah itu yang cuma 3 bulan.
saya harap saya dorong kepada Bapak Ibu yang sudah bersama, ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Oke, alhamdulillah. Nah, pada kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu? Tidak? Oke. Keyakinan kelas itu seperti peraturan. Kalau peraturan tahu? Tahu. Nah, di sekolah kita itu ada yang namanya peraturan tata tertib. Nah, di kelas kita juga nantinya akan dibikin keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Nah, kenapa kita pilih keyakinan kelas ini? Supaya kalian bisa meyakini dalam diri kalian bahwa kesepakatan yang akan kalian lakukan dengan teman kalian bisa kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, sebentar kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Jadi anak-anakku sebentar akan menulis keyakinan kelas anak-anak sekalian yang kalian buat, yang kalian yakini dalam diri kalian, yang akan kita nantinya sebagai pertama nanti ibu sediakan di situ papan keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelasnya anak-anakku kalian tempelkan di situ ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa kesepakatan yang akan kita bikin? Misalnya kesepakatan antar anak-anakku sekalian. Kesepakatan keyakinan apa yang kalian akan bikin sesama antar teman, baik antar guru dengan siswa maupun antar siswa dengan wali kelas. Nah, contoh kesepakatan yang pertama, misalnya antara teman kalian itu saling menghargai, saling menolong. Nah, dan keyakinan kelas itu kita buat dalam kalimat yang positif. Tidak boleh membuat kalimat dalam hal yang kalimat negatif. Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menggunakan kata ya jangan. Seperti tidak boleh mencontek. Itu tidak boleh juga, tidak bisa digunakan kata tidak boleh. Karena kita harus menggunakan kalimat yang positif. Oke. Anak-anakku akan menulis satu saja keyakinan kelas yang kalian sepakati dan kalian yakini. Nanti ibu akan bagikan ini sticky note-nya, kalian tulis di sini. Sesudah kalian menulisnya nanti ditempel di lembar keyakinan kelas yang sudah ibu siapkan. Jadi nanti kita pilih keyakinan kelas yang mana yang akan kita ambil. Nah, kalau antar sesama teman ada yang kalimatnya sama, kita ambil satu saja, paham? Nah, oke. Sekarang anak-anakku akan menulis keyakinan kelas di sini ya. Nah, di sini. Di bawah tingkat ini nilainya nanti kita keyakinan kelas yang kalian sudah tuliskan, dan itu akan kita sama-sama memilih
keyakinan kelas kita yang mana yang akan kita pilih di sini. Kalau ada yang kalimatnya sama, kita ambil satu saja ya. Oke, Ibu akan memilih. Kelas yang kita sudah pilih, di mana yang pertama selalu menjaga kebersihan, kedua disiplin dan masuk tepat waktu, ketiga saling menghormati, menyayangi dan tolong menolong, berpakaian seragam rapi dan lengkap, membuang sampah pada tempatnya. Inilah keyakinan kelas yang kita yakini, yang kalian sudah yakini dalam diri kalian, dan kita akan sepakati ini keyakinan kelasnya. Kalian sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Nah, inilah keyakinan kelas yang akan kita lakukan di dalam lingkungan. Nah, sepakat dengan keyakinan kelasnya. Sekarang anak-anak tanda tangan di atas lembar ini sebagai bukti bahwa anak-anak